LG G3, salah satu flagship terbaik saat ini yang sangat dibanggakan LG. Gak heran kalau nama besarnya kemudian dijadikan backing smartphone turunannya seperti yang terjadi pada penamaan smartphone yang satu ini, LG G3 Stylus. Halo guys, kembali dengan Niko dari Obat Gaptek, dan hari ini dari kawasan wisata alam Pangjujukan Cilembu Sumedang dan Kota Bandung, saya akan kupas tuntas jagoan baru LG di kelas mid-range, LG G3 pakai stylus. Ya, ini unboxing smartphone. Gede bener. Gak tau juga ya, dikasihnya segede gini. Kita buka aja yuk bareng-bareng. Ternyata ada Brown. Hello Brown. Dan box HP-nya ternyata ukurannya standar saja. Dikirain. Ini dia device-nya. LG G3 Stylus. Dengan back cover plastik bermotif brush metalnya cukup keren menurut saya. Terlihat metal banget dan jauh dari kesan dangdut. Plastik. Kemudian untuk yang pre-order di Lazada dikasih juga flip cover made in Korea katanya sih. Lalu juga dikasih kartu perdana mentari dengan isi 10 GB kuota data. Nice. Kemudian buku petunjuk berbahasa Indonesia dan kartu garansi. Lalu ada charger dengan output 1,2 ampere saja. Baterai tentunya dengan kapasitas 3000 mAh. Wow, besar sekali kapasitasnya buat ukuran smartphone mid-end. Dan ternyata tipe baterainya BL53YH sama percis dengan baterai LG G3 asli. Maksudnya doang. Pokoknya yang flagship LG itu loh. Dan terakhir ada kabel data dan earphone yang dari wujudnya sih kurang meyakinkan nih. Dan kali ini tema utamanya adalah Simple is the new smart. Dan tema ini akan saya bawa-bawa bukan hanya di sektor desain, namun juga user interface hingga kamera. Yap, desain yang simple memang pantas ditunjukkan buat smartphone ini. Tapi nggak hanya simple saja yang bisa dijadikan jargonnya. Desain yang LG sebut sebagai floating arc, desain ini mampu memberikan kesan elegan, mewah, dan cantik. Apalagi, back cover dengan metallic skin yang sangat menyerupai material metal, cukup mampu menipu mata-mata yang memandangnya dari jarak sedang hingga jauh. Bahkan karena kecantikannya, untuk pilihan warna yang white dan gold, kesan feminim cukup kental terlihat pada tampilan luar smartphone yang satu ini. Asal tidak dibandingkan dengan desain LG G3 asli, desain LG G3 KW, stylus, mampu tampil berkelas dan agaknya kalau buat ABG, pilihannya hanya warna putih deh. Karena untuk warna gold dan hitam, lebih mencerminkan kemapanan dan eksklusivitas. Saya sangat suka dengan bezel sekeliling layar yang cukup tipis dan menurut saya mencerminkan efisiensi dan modern. Karena di masa mendatang, para pabrikan smartphone akan terus mendorong ketipisan bezel di sekeliling layar ini. Hasilnya, daya jelajah ibu jari pada layar dapat lebih luas dan mudah untuk ukuran tablet berlayar 5,5 inch. Plastik back cover bermotif metal mampu menangkis minyak dan keringat dari telapak tangan, sehingga selalu terlihat bersih dan mengkilap. Mengenai tombol-tombol yang letaknya di belakang bodi, walaupun keberanian tampil bedanya patut diapresiasi, namun saya belum menemukan alasan yang tepat kenapa LG melakukan itu. Satu-satunya yang saya rasakan memudahkan, yaitu ketika kita mau menaikkan volume speaker earpiece, ketika kita sedang melakukan percakapan bertelepon. Namun, jika dilihat secara natural ketika kita menggenggam sebuah smartphone, sebenarnya telunjuk kita bukan pada posisi di tengah bodi belakang. Namun, ibu jari kita pas bersandar pada posisi tombol power smartphone kebanyakan, yang memposisikan tombol power di sebelah kanan layar. Tetapi hal ini bukanlah masalah yang besar, apalagi kalau sudah terbiasa. Sisi display bukanlah fitur yang diunggulkan oleh smartphone ini. Walaupun bentangan layarnya 5,5 inch tergolong luas, namun resolusi layar yang rendah yaitu 540x960 pixel hanya mampu menghasilkan kerapatan layar di kisaran 200 pixel per inch saja. Dampaknya, layar terlihat kurang tajam bila kita membandingkannya dengan smartphone lain yang beresolusi tinggi. Juga ketika kita menggunakan smartphone ini di bawah terik sinar matahari langsung.
Level brightness wajib segera kita geser ke tingkat yang paling tinggi. Hal ini diperparah lagi dengan absennya fitur auto brightness. Solusinya simpel. Jangan pernah dibandingkan dengan smartphone dengan layar berkerapatan pixel per inch tinggi. Kalau nggak dibandingin sih happy-happy aja tuh. Display juga tidak diproteksi oleh Gorilla Glass. Jadi kita harus lebih apik dalam memperlakukan layar dengan bentangan yang cukup luas ini. Namun, kita tetap harus bijak menyikapi kekurangan di sisi ini. Mengingat brand sekelas LG seperti Samsung, Sony maupun HTC di kisaran harga 2,9 jutaan juga nggak mengeluarkan produk dengan display yang lebih baik. Walaupun produk-produk pabrikan Tiongkok dengan super efisiensinya mampu memberikan kualitas display lebih baik dengan harga yang lebih murah. Dan bila Anda bukan gamer kelas berat atau enthusiast user, kinerja display LG G3 Stylus ini masih dalam taraf nyaman. Bahkan ada keuntungan tersendiri dan menggunakan layar beresolusi rendah ini. Atau bahasa kerennya sih, blessing in disguise. Tapi nanti, saya akan paparkan di segmen-segmen berikutnya. Antutu 5.1.5 mengganjar kinerja smartphone berotak Mediatek MT6582 quad-core 1,3 GHz Cortex A7 ber-GPU Mali 400 MP2 dengan skor 18.234. Sedangkan kuadrat standar versi 2.1.1 diberi nilai 4.348. Dalam prakteknya, menjelajahi berbagai menu, tab, scroll, membuka dan menutup aplikasi berjalan dengan lancar dan smooth. Tidak ada isu sama sekali. Browsing internet juga sangat gesit dan tangkas di layar lebarnya. Dan buat kamu, para gaming mania, untuk menjalankan game-game kelas berat seperti Front Commando 2, Kritika, maupun Asphalt 8 Airborne, pertama masuk kamu langsung akan melihat tampilan objek yang kasar dan bergerigi berkat tingkat kerapatan layar yang rendah. Kecewa dong? Yap, pertamanya sih kecewa. Apalagi kalau udah biasa main game di layar LG G3 asli yang punya kerapatan layar hingga 534 berbanding 200 pixel per inch di LG GT Stylus ini. Tapi, pas gamenya sudah mulai dimainkan, saya cukup kaget dengan performanya yang mulus dan sangat minim lag, drop frame rate, dan efek latency atau respon yang sedikit lambat dari perintah kita. Bahkan saya merasakan kinerjanya sedikit ya, lebih baik dibandingkan Asus Zenfone 5 maupun Huawei Honor 3C yang di atas kertas memiliki spesifikasi sedikit lebih baik dengan SOR benchmark yang lebih tinggi dan RAM 2GB-nya. Benar, tampilan objek tetap bergerigi dan kasar pada saat kita bermain. Tapi, kita tidak akan terlalu memperhatikannya ketika kita sedang mengendarai mobil sport berkecepatan di atas 200 km per jam plus loncat jempang-jemping ke sana kemari. Ataupun dalam kepungan musuh yang lagi super sentimen pada karakter kita. Dan satu lagi yang menurut saya sangat brilian. Kamu boleh main game sampai jari lecet-lecet, tapi baterai nggak bakal bisa kamu habisin. Dan hebatnya lagi, body back cover juga tergolong dingin walau telah bermain game berat selama berjam-jam. Bahkan untuk pemakaian standar saja, baterai bisa tahan 2 hari penuh asal nggak main game 3D yang berat-berat. Mantap kan? Loh, kok bisa gitu ya? Ini yang sebelumnya saya sebut blessing in disguise. Layar dengan resolusi rendah akan memperingan kinerja dari prosesor dan baterai tentunya. Ditambah lagi prosesor Mediatek MT6582 telah menggunakan proses fabrikasi terkini pada 28 nanometer yang berimbas pada kecepatan yang lebih baik, temperatur yang lebih dingin, dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Kesimpulannya, gini aja deh. Kalau saya keluar rumah bawa 5 HP, Samsung Galaxy S4, Huawei Honor 3C, Asus Zenfone 5, LG G3, dan LG GT Stylus, buat main game penghilang suntuk ketika tidak sedang di rumah, saya akan selalu pakai LG GT Stylus. Itu. Oh ya, satu lagi. Fitur USB on the go juga harus absen di smartphone ini. Berjalan pada Android KitKat 4.4.2, UI yang digunakan pada LG GT Stylus tampaknya sama dengan UI pada LG G3. Pada awalnya, tampilan user interface LG G3 Stylus dengan ikon-ikon aplikasi bawaan dan wallpaper default yang simple dan bernuansa warna-warna kalem atau tone down colors mampu memberikan kesan elegan. Namun nuansa itu sedikit demi sedikit mulai terlihat rancu
ketika kita menginstal aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang berwarna-warni dan mengganti wallpaper dengan foto pacar atau orang-orang tersayang kita. Untungnya, kita diberikan keleluasaan untuk mengganti tema dan jenis font atau jenis huruf dengan puluhan tema dan font gratis yang dapat kita download dari toko aplikasi milik LG. Ada beberapa fitur unik yang dibenamkan pada UI ini, diantaranya Dual Windows, Guest Mode, Smart Keyboard, Key Slide, dan Quick Memo. Quick Memo, oke lah, saya suka pakai fitur ini ketika ingin mencatat sesuatu saat kita sedang menelpon. Namun, buat saya pribadi, fitur-fitur yang lain sangat jarang saya optimalkan, walau saya sudah coba pelajari dan hayati kegunaannya. Walaupun saya yakin, bagi sebagian orang, fitur-fitur ini boleh jadi sangat penting keberadaannya. Tapi ada fitur yang menurut saya brilian dan seharusnya ada di setiap smartphone Android. Yang pertama fitur Knock Code, yang fungsinya ganda, yaitu selain fungsi keamanan yang praktis, juga berfungsi memudahkan kita ketika ingin membangunkan smartphone dari status standby atau sleep. Yang kedua adalah fitur kostumisasi kombinasi tombol perintah on-screen di bagian bawah layar, di mana ada tombol bernama notification yang bisa kita tambahkan. Dan boom! Kita nggak pernah perlu lagi menarik bar notifikasi dari atas layar ke bawah yang kadang cukup sulit dijangkau, terutama pada smartphone berlayar lega. Buat kamu yang overprotective terhadap smartphone-nya dan wajib hukumnya menggunakan casing, kamu akan dimanjakan dengan user interface LG. Karena bila menggunakan Quick Circle Case, berbagai kesulitan yang kita alami ketika menggunakan casing seperti melirik jam dan perkiraan cuaca, membaca cepat SMS yang baru masuk, melihat miss call, mengontrol musik player, bahkan memotret dapat dilakukan dengan casing flip depan tertutup rapat. Bagaimana dengan stylusnya? Well, ini bukan Galaxy Note yang punya seabrak fitur yang bisa mengoptimalkan stylusnya. Fungsi stylus di sini praktis hanya untuk menggantikan jari kita agar punya presisi yang lebih akurat dalam menggambar atau menulis memo di Quick Memo Plus. Karena saya nggak bisa gambar dan tulisan tangan saya lumayan acak-acakan, jadi stylusnya hanya saya gunakan ketika saya didikte oleh lawan bicara saya ketika sedang menelpon untuk menuliskan alamat atau rangkaian nomor tertentu. Jadi buat sektor UI, saya sangat mengapresiasi berbagai upaya LG untuk menambah nilai tambah yang positif. Namun buat saya pribadi, pada akhirnya user interface ini kembali terasa seperti smartphone Android lainnya. Dengan desain yang sedikit dipermanis, ditambah fitur Knock Code dan tombol bar notifikasi yang brilian, plus mengakomodir penggemar flip cover dengan kemudahan-kemudahan berinteraksi pada saat flip cover dalam posisi tertutup. Menyandang resolusi cukup tinggi di kelasnya yaitu 13 megapiksel, ditambah lampu flash, sektor ini seharusnya menjadi sektor unggulan di LG G3 Stylus. Dan dalam prakteknya, kameranya memang cukup dapat diandalkan dengan catatan selain memotret objek pada siang hari di luar ruangan yang cahayanya melimpah, lampu flash wajib dinyalakan dan jangan diset di auto flash, namun harus pada settingan flash on. Dan yang kedua, kamu harus mentolerir reproduksi warna yang tidak natural. Warna merah akan semakin merah, warna biru akan semakin biru, kuning akan semakin kuning. Tampaknya ada manipulasi software semacam color booster yang menjadikan hasil tangkapan kamera menghasilkan kontras antar warna yang tajam. Bukan hal yang buruk sebenarnya, hanya saja kurang natural dan cenderung vivid. Masih ingat tagline "Simple is the new smart"? Ternyata konsep ini dipakai pada user interface kamera LG G3 Stylus. Tidak akan kita temukan pengaturan scene kecuali auto dan HDR ataupun pilihan efek foto. Bahkan secara default, tombol shutter di layar pun tidak kita temukan. Untuk memotret suatu objek, kita tinggal sentuh pada layar tempat objek kita berada, dan objek pun akan otomatis dijadikan titik fokus. Sangat simpel, dan menurut saya suatu konsep yang sangat saya sukai. Speaker body di belakang, walaupun bentuknya segaris saja, namun mampu mengeluarkan suara yang cukup keras dan tidak pecah pada saat volume digeber ke tingkat tertinggi. Walaupun keluaran suaranya masih terasa garing dan rentan terendah mengingat posisinya yang menurut saya kurang ideal.
Melihat fisik earphone bawaan cukup membuat saya pesimis atas kualitasnya. Apalagi kemarin saat mencoba earphone bawaan Huawei Honor 3C yang bentuknya mirip-mirip dengan yang ini, cukup mengecewakan keluaran suaranya. Namun ternyata lain Huawei, lain LG. Walau fisiknya kurang meyakinkan, ternyata keluaran suaranya cukup dapat dinikmati. Komposisi suara cukup berimbang dan akurat, walau tidak sebaik earphone bawaan smartphone high-end. Namun, bila dana lagi lumayan mepet, saya tidak akan memaksakan untuk segera mengganti earphone ini dan earphone mahal yang berkualitas tinggi. Hanya saja, material all plastik menyebabkan earphone ini terasa licin di telinga dan mudah terlepas. Kesimpulannya, LG bukan lagi pengikut atau follower pada persaingan per-smartphonean global, melainkan telah tumbuh menjadi inovator dengan konsep-konsep yang baru dan orisinil. Betul, banyak smartphone keluaran Tiongkok atau Taiwan, bahkan lokal, yang memiliki spesifikasi yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Namun saya merasakan pengalaman, kematangan, dan orisinalitas, selain juga faktor nama besar atau branding, yang menurut saya cukup pantas untuk mendapat penghargaan berupa tingkat harga jual yang lebih tinggi. Pengalaman dan kematangan ini membuat LG G3 Stylus secara umum termasuk dalam kategori produk yang solid dengan desain yang menarik dan penuh inovasi. Dan bila disandingkan dengan produk-produk pesaing terdekat dengan brand sekelas seperti Sony Xperia M2, Samsung Galaxy Grand 2, dan HTC Desire 616 yang semuanya dibanderol di harga kurang lebih 3 jutaan, LG G3 Stylus masih bisa bersaing di sisi resolusi kamera yang paling tinggi, walaupun hasil kameranya harus lebih diuji lebih lanjut ya. Daya tahan baterai yang paling terjamin, desain floating arc dan metallic skin yang terkesan eksklusif, juga bentangan layar yang paling luas walaupun dengan resolusi yang relatif rendah. Oh ya, satu lagi kelebihannya. Smartphone ini juga bisa dijadikan remote control untuk TV, DVD, proyektor, hingga AC dari berbagai merek. Namun, kalau yang Anda cari kinerja hardware yang prima, HTC Desire 616 dan prosesor octa-core berinti 8-nya di atas kertas terlihat sangat meyakinkan. Well, that's it guys. Thank you for watching. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau informasi yang kurang akurat. Mohon bantu like bila Anda menyukai video ini. Dan silahkan subscribe untuk menyaksikan video-video seputaran gadget dan smartphone yang beredar di Indonesia selanjutnya. Akhir kata, tetap terbebas dari virus gaptek. See you guys in the next one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.